Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel pembelajaran matematika. Hari ini saya akan membahas tes potensi skolastik atau biasa disingkat dengan TPS, yaitu salah satu bagian dari tes UTBK bagi teman-teman pejuang kampus yang akan masuk kampus nantinya akan mengerjakan soal TPS ini. Jadi di soal yang saya pilih itu terkait dengan materi kuantitatif. Jadi perlu kalian ketahui materi kuantitatif itu terdiri dari matematika dasar. Jadi soalnya sederhana. Nah, matematika dasar sendiri materinya juga itu salah satunya adalah persamaan kuadrat. Jadi sebelum kita jawab soal-soal yang ini nih, kira-kira ada, kalau nggak salah ada 4 soal. Kita bahas dasarnya dulu yang harus kalian ketahui tentang persamaan kuadrat. Well, jadi persamaan kuadrat itu dilambangkan atau dinotasikan dengan gini. Ada x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di mana A ini adalah koefisien dan ini adalah konstanta. Sedangkan X ini adalah variabel. Ini bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, di persamaan kuadrat, rumus-rumus yang harus kalian ketahui itu adalah rumus yang pertama adalah rumus diskriminan ya. Diskriminan. Dimana dilambangkan dengan D ya. Itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, kalian bakal dominan juga pakai ini nanti. Kemudian rumus-rumus tentang jumlah, selisih, dan hasil kali akar. Jadi kayak X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A ya. Sorry, C per A. Kemudian X1 dikurang X2 sama dengan akar D per A. Jadi di sini saya mengambil yang positif karena di buku-buku juga ada yang negatif. Jadi ada yang plus minus, ada yang negatif, tapi di sini saya ambil yang positif. Oke. Ini adalah rumus penting ya, rumus penting yang harus kalian kuasai dalam persamaan kuadrat. Setelah itu kita langsung bahas yang pertama. Agar persamaan kuadrat min 2x kuadrat plus 3x plus a memiliki akar yang saling berkebalikan, maka nilai a adalah, atau nilai a sama dengan ya. Nah, akar tuh maksudnya faktor ya, faktor. Jadi kalau memiliki akar yang berkebalikan maka gini, anggap X1 itu adalah A misalkan. Dan X2 sama dengan B, misal. Otomatis X1 ini kemudian X2-nya 1 per A. Nah, gini. Ini mohon maaf ya, ini salah ya. Ini salah. Ini maksudnya akar-akar yang saling berkebalikan. Jadi akar yang pertamanya A, kemudian akar yang keduanya 1 per A. Oke. Jadinya kalau kita bawa ke rumus ini, karena di sini kan rumusnya C per A, jadinya kita pakai yang rumus yang kali. Otomatis kalau X1 dikali X2 itu akan sama dengan C per A kan. Nah, kita lanjut ke sini ya. Karena X1 kali X2 sama dengan C per A. Kemudian X1-nya ini adalah A. Dan X2-nya adalah 1 per A. Maka C-nya ini adalah A. Ya. C di sini kan kita lihat C konstantanya adalah A. Per A-nya sendiri itu minus 2 ya. Ini minus 2. Ini bisa kita coret.
Jadinya 1 sama dengan A min 2 ya, per min 2, atau sama dengan, kalau kita, ini minus ya, ini minus 2, sorry, di sini. Nah, kalau kita kalikan ke ruas kiri, maka dapatnya A sama dengan minus 2. Jadi jawaban untuk nomor ini adalah E. Kemudian untuk yang nomor 2, akar-akar persamaan kuadrat ini adalah P dan Q. Jika P min Q sama dengan 6, maka nilai P Q sama dengan, oke. Jadi untuk mengerjakan soal ini langsung aja masukin, kita ganti 2P kuadrat ya, plus 2P dikali P min Q kuadrat ya, sama dengan 0. Kemudian ini kita ganti, jadinya P min 6 sama dengan Q ya. Dari sini kita dapetin P min 6 sama dengan Q, maka ini bisa kita ganti dengan ini. Kita dapatin gini, 2P kuadrat minus Q kuadrat berarti P min 6 kuadrat sama dengan 0. Oke. 4P kuadrat min P kuadrat 12P plus 36. Jadinya 3P kuadrat plus 12P min 36 sama dengan 0. Ini bisa kita bagi 3. Jadinya P kuadrat plus 4P. Ini dibagi 3, 12 ya. Nah, kalau kita faktorin, P-nya plus minus, P-nya plus minus, jadi 6 dan 2 ya. Sini 6, sini 2. Jadi P sama dengan minus 6 atau P sama dengan 2. Nah, di sini karena kita udah dapat P, maka kita masukin ke yang ini ya. Kita masukin satu-satu saat P-nya sama dengan 6, maka P min 6 sama dengan Q. Artinya min 6 sama dengan Q. Q sama dengan min 12. Satu ya. Kemudian yang kedua, saat P sama dengan 2, artinya kan 2 minus 6 sama dengan Q. Oke, ini nggak nampak. Jadinya minus 4 sama dengan Q. Otomatis kalau kita kaliin kan PQ. Nah, saat P-nya minus 6, Q-nya min 12. Di sini nggak ada opsinya, nggak ada jawabannya. Tapi saat P-nya 2 dan Q-nya minus 4, maka jawabannya adalah minus 8. Oke ya. Ini gampang sebenarnya. Cuman penjelasan saya mungkin agak berbelit-belit. Oke, nomor 3. Kalau nomor 3 ini langsung aja kita kaliin dulu ini ke sini, jadinya X kuadrat min 3X plus 3 sama dengan P dikali X min 2. Kemudian X kuadrat minus 3 ini bisa kita 3X plus 3 sama dengan PX min 2P. Ini bisa kita geser ke kiri ya. Jadinya X kuadrat min 3X min PX plus 3. Ini boleh kita jadiin 2P. Oke. Nah, kita sederhanain lagi. Jadinya min berapa ya? Ntar X-nya yang kita keluarin. X 3 plus P
plus 3 plus 2P sama dengan 0. Nah, karena di sini adalah kita mencari P yang memiliki akar real, maka kalau akarnya real, otomatis persamaan ini diskriminannya harus sama dengan 0. Karena real dan sama, ya, real sama, maka ini artinya akar real sama ini diskriminan sama dengan 0. Kita tahu diskriminan tadi rumusnya ini B kuadrat min 4AC. Jadinya langsung aja ya, B kuadratnya jadinya minus 3 min P aja ya, P kuadrat min 4 A nya 1, C nya langsung 3 plus 2P sama dengan 0. Oke, ini kita kuadratin 9, ini dikali ini jadinya minus plus 6P ya, kemudian plus P kuadrat min 12 min 8P sama dengan 0. Ini P kuadrat, kemudian 6, 8 ini min 2, kemudian 9 min 12 artinya minus 3 ya. Nah, otomatis kan dapat nih P nya. Jadinya P itu adalah ini berarti besaran ini ya, minus 3 plus 1 dong, ya enggak? Nah, jadinya P sama dengan 3 atau P sama dengan minus 1 ya. Jadi P sama dengan 3 atau, wah, ini jadi jawabannya B. Oke, itu nomor 3. Sekarang nomor 4 ya. Sekarang nomor 4. Jadi ini nomor 4 tentang persamaan kuadrat baru. Tapi di sini saya nggak bakal pakai cara. Sebenarnya kalau pakai cara itu kita harus menggunakan X1 plus X2 sama dengan min B per A, kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A, lalu kita arahin nantinya jadinya 1 per X1 tambah 1 per X2 sama dengan X2 ditambah X1 per X1 X2, kemudian 1 per X1 dikali 1 per X2 itu sama dengan 1 per X1 dikali X2. Jadinya ini yang kita pakai untuk menyusun persamaan kuadrat baru. Tapi saya tidak akan menggunakan ini. Oke, kita coba dulu ya. Ini kan jadinya pakai rumus yang di atas, min B per A, kemudian X1 X2 C per A, jadinya min B per C rumusnya. Kemudian 1 per X1 dikali X2 jadinya 1 per C per A. Nah, 1 jadi A per C jadinya kan, A per C. Nah, ini untuk menyusun kuadratnya. Otomatis kalau kita pakai cara ini, itu persamaan kuadrat barunya akan menjadi sedikit agak lama ya. Tapi saya ada cara cepat untuk mencari ini. Jadi, kalau yang ditanya itu persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1, 1 per X1 dan 1 per X2. Misalkan dari AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau yang ditanya itu persamaan kuadrat baru, ingat, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per X1 dan 1 per X2. Ini khusus yang ini ya, khusus untuk model yang seperti ini. Langsung aja balikin. Jadi langsung aja kamu balikin. Jadinya CX kuadrat plus BX plus A. Jadi yang kegeser ini cuma C dan A, B tetap min AX ya. Yang min AX tetap. Oke. Kemudian si
3 ini pindah ke belakang. Jadinya kan pindah ke belakang, pindah ke sini kan sebagai C kan. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Jadi jawabannya B ke depan jadi bx kuadrat. Bx kuadrat min ax plus 3. Cepat, nggak perlu lagi pakai cara-cara ini. Kalau pakai cara ini lama. Jadi sengaja nggak saya terusin karena durasi waktunya. Jadi saya cuman pengen kasih cara cepat aja kalau kalian ketemu soal seperti ini. Itu menggunakan rumus cepat aja. Jadi kalau kalian ketemu soalnya seperti ini, ingatkan dan pertanyaannya ini seperti ini. Langsung aja dibalik. Jadi yang tengah-tengah ini tetap, kemudian yang ujung ini, koefisien yang ujung ini pindah ke depan, kemudian si yang depan ini pindah ke belakang. Jadi jawabannya adalah, ini bisa kalian buktiin sendiri pakai rumus. Oke, segitu aja dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau kalian suka dengan video ini, like, share, and subscribe. Dan share kepada kalian teman-teman semua. Dan khusus kalian yang belum mengerti, belum paham, kalian bisa nanya langsung ke IG ini, IG Solusi Cerdas Matematika. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.